Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Inang semuanya. Apa kabarnya? Inang harapkan semua masih dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak Inang, minggu ini ibadah kita dengan tema lebih baik. Dalam bahasa Simalungunnya, Lambin Dearni. Nah, anak-anak Inang, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan dulu hati kita siapkan pikiran kita, disiapkan juga Alkitabnya, dan minta kolektenya pada mama papanya. Nah, ingat ya adik-adik sekolah minggu, selama ibadah tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh main-main, tidak boleh makan-makan. Duduk yang baik dan ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh sehat sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin memulai memuji-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati juga semua guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Jika mereka sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Jika mereka malas, Engkau berikan mereka kerajinan. Dan jika mereka dalam perjalanan Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka. Bapa, ampuni segala dosa kami, baik melalui perkataan serta perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dengan sukacita daripada-Mu. Amin. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan rambut yang indah, semuanya memuji Tuhan. Ikan mas koki ya kak? Iya, ikan mas koki. Iya, kita nyanyikan ikan mas koki. Ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersoleh bohong, dalam Yesus tentu kita menang. Hei, satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, kakiku. Tiga, indahnya rambutku. Oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Riap Mahita Jongjong. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Songon na hinatahon ni surat in, bah na mangguluh domabaur humbani na porsaya bakku, martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na neguri atas,
Suruh hama tuni bunapa singin ban nami na martupu on. Asalambin yarusi anjahihap kon hanami idop niuhur pakon hapitoran na binerehon ni anakmu Yesus Kristus huban nami. Pargogoy hama hanami makorjahon harosuh niuhurmu. Pakon pajongjong kon hapitoran na humbamu. Asalambin marmalas niuhur hanami manaksihon hasangapon pakon hamulyaon ni pambayhenan ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami minta adik-adik semua untuk menyiapkan hati dan pikirannya, serta jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya. Dan kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu pada hari ini Bapa, kami boleh Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Tuhan campur tangan di hati dan pikiran kami, agar Bapa, firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Iya, Inang harap semuanya pada semangat, sukacita. Oke, sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Nah, kepada sekolah minggu kami semuanya, jangan lupa persiapkan dulu Alkitabnya ya. Duduk yang manis. Untuk anak-anak kami yang kelas kecil, duduk yang manis ya anak-anak yang manis. Iya, kita baca, kita buka Alkitab kita semuanya di Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Iya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan perkara pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tepatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini
mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Iya, sampai situ firman Tuhan. Nah, di sini anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, di kitab Keluaran ini menceritakan yaitu bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir. Nah, sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan, kita melihat di sini ada dua tokoh di kitab Keluaran 18 ini. Mulai dari ayat 1. Kita lihat di sini yaitu ada dua tokohnya. Satu Musa, yang kedua adalah Yitro. Nah, siapakah si Musa ini? Nah, di sini kita lihat dulu di kitab Keluaran 18 ini. Kita artikan dulu apa artinya keluaran. Nah, di sini dikatakan kalau di bahasa Indonesia itu keluaran. Tapi kalau di bahasa Simalungun, sekolah minggu kami, yaitu dua Musa. Iya, dua Musa. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan ataupun disebut Exodus. Artinya keluar. Iya. Odos artinya jalan. Ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, yaitu perbudakan dijadikan pada saat itu bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Nah, pada saat itu mereka keluar, sekolah minggu kami, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar itu menuju kemana sekolah minggu? Iya, ke tanah Kanaan. Iya, ke tanah Kanaan. Di situ yang menjadi pemimpin mereka siapa tadi? Iya, sekolah minggu kami pintar. Musa. Menjadi pemimpin mereka adalah Musa pada saat itu. Setiap di perjalanan mereka itu bertanya kepada Musa. Nah, sekarang kita mau tahu siapa Musa ini. Musa artinya diambil dari air. Iya. Musa ini mempunyai seorang istri namanya Jitro. Iya, namanya Jitro. Dan mempunyai anak laki-laki sekolah minggu. Dua anak laki-laki. Namanya Gilsom dan Eliezer. Nah, pada saat itu sekolah minggu kami, yaitu Yitro. Yitro ini adalah mertua dari Musa. Mertua dari Musa. Nah, anak-anak sekolah minggu tahu apa yang dikatakan mertua? Iya, mertua itu adalah opung atau bapak dari mama kita. Bapak dari mama kita. Itulah yang dikatakan tadi, mertua si Musa adalah Yitro. Nah, Yitro ini adalah seorang yaitu imam dari Midian. Ya, pada saat itu sekolah minggu kami,
Yitro ini mendengarkan kalau Musa itu memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan. Iya. Mereka menang melawan yaitu Amalek. Mereka menang. Nah, pada saat itu mertuanya itu atau Yitro itu datang perkemahan, yaitu ke perkemahan si Musa. Setelah dilihat si Yitro pada saat itu, sekolah minggu kami, dia lihat betapa Musa itu begitu sibuk, mulai pagi sampai malam. Dia begitu sibuk untuk melayani bangsa-bangsa Israel tadi. Mereka itu bangsa Israel itu yaitu di tengah hutan, di perkemahan sekolah minggu. Nah, datanglah mertuanya ini melihat. Setelah mertuanya ini Yitro, ini Musa. Nah, dipanggil Yitro lah atau mertua Musa tadi, si Musa. Dia panggil duduk manis. Anakku Musa, kamu kemari. Kita duduk makan minum dulu bersama. Nah, disitulah yaitu Yitro menasehati Musa. Yitro menasehati Musa. Dikatakannya sekolah minggu kami, apa kata mertuanya Yitro tadi? Iya, dikatakannya, kamu pilihlah hakim-hakim atau bawahan kamu supaya yaitu mereka yang membantu kamu. Nah, pada saat itu yaitu Musa mendengarkan nasihat dari Yitro tadi. Apa yang dikatakan Yitro? Di situ dikatakan, pilihlah yaitu bawahanmu, hakim-hakimmu, tapi dengan syarat katanya. Apa saja syaratnya sekolah minggu kami? Iya, harus cakep, harus takut akan Tuhan. 3, iya, harus jujur. 4, tidak mau menerima suap. Nah, itulah yang dikatakan si Yitro kepada Musa. Lalu, apakah Musa itu mendengarkan sekolah minggu kami? Iya, dia mendengarkan. Dia mendengarkan nasihat dari Musa tadi. Dia mendengarkannya, tapi bukan sekedar mendengarkan ya. Dia melakukannya. Iya, dia melakukannya. Melakukan apa? Iya, melakukan nasihat, yaitu nasihat mertuanya tadi, Yitro tadi. Nah, pada saat itu diberikanlah itu tugas-tugas itu kepada yaitu bawahan Musa itu. Buatlah yang memimpin 100, yang memimpin 1000, atau memimpin 50 atau 10 orang. Nah, di sini kita lihat apa hasilnya. Mereka itu benar-benar mendengarkan, Musa itu mendengarkan nasihat dari Yitro. Kita lihat di ayat 21, Keluaran 18 ayat 21 ini. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tepatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang,
dan pemimpin 10 orang. Nah, manfaatnya apa? Kalau mendengarkan nasihat tadi, kita baca ayat 23. Jikalau engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Nah, dengan puas senang ke tempatnya. Nah, si Musa pun tidak akan sakit. Nah, di sini sekolah minggu kami, apakah yang kita kutip dari ini? Dari Keluaran 18 ini. Sekolah minggu kami. Mungkin orang tua sering ya memberi nasihat kepada kita. Opung kadang memberi nasihat. Apa harapan opung dan orang tua kepada kita, anak-anaknya sekolah minggu kami? Iya, harapan orang tua opung kepada kita adalah yaitu satu, menjadi anak baik. Dua, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Iya, pintar. Sekolah minggu kami the best. Nah, banyak sekali yang diajarkan orang tua, diberikan nasihat-nasihat orang tua kepada kita anak-anaknya. Nah, misalkan kalau udah diberikan nasihat tersebut sekolah minggu kami, apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya nasihat itu untuk kita, anak-anaknya? Kalau kita rajin belajar, kalau kita rajin membantu orang tua, kalau kita tidak main game terus atau main gadget, apa manfaatnya? Iya, kalau kita rajin belajar, apa manfaatnya? Iya, kalau kita rajin belajar, berarti kita pintar. Kita akan menjadi pintar. Kita akan menjadi juara. Kalau kita baik, apa manfaatnya sekolah minggu kami? Iya, kita pasti banyak disenangi orang. Setelah itu, kalau kita sudah yaitu memanfaatkan nasihat tersebut, apa hasilnya sekolah minggu kami? Nah, dan apa hasilnya kalau kita tidak mendengarkan nasihat yaitu orang tua? Misalkan seperti ini ya, sekolah minggu kami. Dikatakan orang tua, jangan anakku dekati itu sarang lebah. Nah, kalau kita dekati, apa akibatnya? Iya, kita akan disengat. Nah, oleh sebab itu, orang tua selalu, opung kita selalu mengajarkan kita untuk supaya lebih baik. Nah, seperti ini tadi. Kita tidak boleh mendekati sarang, yaitu sarang lebah. Supaya apa? Supaya tidak disengat. Karena apa? Orang tua kita begitu sayang kepada kita. Apapun yang dilakukan orang tua kita untuk kita anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Nah, dari cerita ini atau kitab firman Tuhan di Keluaran 18 ini, apakah yang kita ambil? Sikap apakah yang harus kita ambil? Manfaatnya apakah yang harus kita ambil? Kalau kita mendengarkan yaitu semua nasihat orang tua, seperti siapa tadi? Iya, seperti yaitu Musa mendengarkan nasihat orang tua atau mertuanya,
Iya, terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan sekolah minggu dapat melakukannya. Nah, di sini Inang ada tugas. Ini apa sekolah minggu kami? Bentuk apa ini? Iya, rumah. Nah, di dalam rumah itu pasti ada kakak, ada adik, ada abang. Nah, di sini Inang beri tugas kepada sekolah minggu kami. Tugas yaitu abang. Apa tugasnya? Kamu boleh tulis. Apa tugas abang? Apa tugas kakak? Dan 3, tugas adik. Jadi yang menulis ini pun harus ada tugasnya. Yaitu tugas saya itu apa? Jangan karena saya membuat tugas saya tidak bertugas. Saya pun harus ikut. Yang memberi tugas itu juga harus ikut. Iya, seperti Musa tadi, dia tetap ikut bekerja. Walaupun yaitu banyak anak-anak buahnya. Apa keuntungannya semuanya ini? Kalau kita lakukan, yaitu kita lakukan nasihat dari orang tua, kita menjadi pintar, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu indah pada hari ini Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan bukan hanya untuk mendengar, khususnya Bapa kepada anak-anak sekolah minggu kami ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, ini adalah anak-anak penerus dari yaitu GKPS Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka panjang umur Bapa. Berikan mereka di tangan kanan-Mu kesuksesan Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam sorga, di dalam firman-Mu mengatakan Tuhan, kami harus yaitu mendengarkan, melakukan yaitu nasihat orang tua kami, nasihat-nasihat guru kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada hari ini Bapa. Kami boleh pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sekarang telah tiba saatnya kita untuk menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada hari ini kita bagi 2 saja ya. 1 untuk kelas kecil dan yang 1 lagi kelas besar dan kelas remaja kita satukan di dalam ayat hafalan dalam bahasa Simalungun. Ya, baiklah, tapi Inang buat dulu dalam bahasa Indonesia, biar anak-anak sekolah minggu di rumah lebih mengerti dan lebih cepat untuk menghafal dalam bahasa Simalungun. Jadi untuk kelas balita, sesuai dengan tema kita, yaitu lebih baik. Jadi dalam bahasa Simalungunnya, lambin dearni. Inang ulangi sekali lagi, lambin dearni. Untuk kelas besar dan kelas remaja kita ambil dari Efesus 5 ayat 16 dalam bahasa Indonesia, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sekali lagi Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi dalam bahasa Simalungun, Efesus 5 ayat
10 onom. Pake manggunahon panorang, ai ari hasusahon do nuan. Inang ulangi, pake manggunahon panorang, ai ari hasusahon do nuan. Jadi untuk ayat hafalan seperti biasanya dikirimkan melalui WA orang tua ke grup di grup Sekolah Minggu GKPS Maranatha. Inang yakin dan percaya semua anak sekolah minggu, kelas balita atau kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja semuanya akan mengirimkannya. Karena anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha adalah anak-anak sekolah minggu yang terbaik. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami mendapatkan sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, guru sekolah minggu dan kawan-kawan kami. Ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, hilangkan corona dari muka bumi ini. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Minggu DKPS, murid-murid di JMS, guru bujur-bujur lanturing perlulur, sekolah minggu DKPS, sekolah minggu DKPS, murid-murid di JMS, guru bujur-bujur lanturing perlulur, sekolah minggu
Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malube hata ni bata na gabi unjolan bata lahomanggalang, ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhanima mahumbenima galangan humbani Jehoba, barang isa na rosuh uhurni, iboan ma galangan hubani Jehoba. Sonari ondoskon hita ma galangata. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu pujian, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijon adong huboa Tuhan, galangan ni goluku nado bineremu. Sadia argani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janah na unja huban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Doma ihesmani ham hanami, janhi pasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni roh dohan nami maundoskon buah ni horja na do pinasupasu muin. Gabe galangan terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sajalo ham magalangan nami on. Bahin hasangapon ni goranmu, janah mambahin lambin marhati ridahan horjamu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Riap mahita makatahon tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Sing buhi dalakon nami salakah na torsa. Dupham hasoman nami torang agi huja. Amin. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ateni ni bata Bapa. Apa persoran itu ni pasing ma nama kosomani hita haganupan. Amen. 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 Terpujilah nama Tuhan, kita telah selesai ibadah secara online dalam bahasa Simalungun. Kami tunggu ya ayat hafalan minggu depan di grup kita orang tua sekolah minggu. Jangan lupa kita berdoa, belajar, baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas dia tetu pemabata haganupan.